Selamat sore, Ibu dosen yang saya hormati. Pada kesempatan ini saya akan mengajukan tugas 2 saya yang membuat PowerPoint dengan diisi suara. Baiklah, materi yang akan saya angkat adalah aplikasi turunan trigonometri. Ini adalah pelajaran matematika peminatan kelas 12 IPA. Nama saya Septoria Hendil, NIM 041065852. Saya dari UPBJJ Padang. Baiklah, Ibu dosen, akan saya mulai tugas saya. Selamat pagi siswa sekalian. Kita akan mempelajari materi baru, yaitu aplikasi turunan fungsi trigonometri. Sebelumnya, kita berada pada KD 3.3, itu tentang turunan trigonometri. Kita lanjut dengan KD 3.4, di mana KD 3.4 ini di bagian pengetahuannya adalah menjelaskan keberkaitan turunan pertama dan kedua fungsi dengan nilai maksimum, nilai minimum, selang kemonotonan fungsi, kemiringan garis, serta titik belok dan selang kecekungan kurva fungsi trigonometri. Adapun indikator pencapaian kompetensi kita adalah menjelaskan hubungan turunan fungsi pertama dengan kemiringan garis singgung kurva fungsi trigonometri. Menentukan kemiringan garis singgung kurva fungsi trigonometri. Menentukan persamaan garis singgung dan garis normal fungsi trigonometri. Apakah Ananda merasa asing dengan kemiringan garis singgung? Tentu saja tidak ya. Pada pembelajaran kita di kelas 11, kita sudah mempelajari bagaimana mencari kemiringan garis, lalu persamaan garis singgung. Tetapi di kelas 11 kita belajar fungsi aljabar, sedangkan di kelas 12 ini kita belajar fungsinya itu berupa fungsi trigonometri. Apa yang membedakannya? Yang membedakannya hanya fungsinya saja. Ya. Baik, kita lihat apa yang akan kita pelajari di KD ini. Yang pertama, garis singgung fungsi trigonometri. Selang kemonotonan fungsi trigonometri. Nilai minimum, nilai maksimum, dan titik belok fungsi trigonometri. Selang kecekungan fungsi trigonometri. Namun pada kesempatan ini kita hanya terfokus pada garis singgung fungsi trigonometri. Baiklah, seperti yang Ibu jelaskan tadi, bahwa kemiringan garis sudah kita pelajari dengan simbol M. Pada satu titik, itu titiknya X1, Y1, maka dari situ kita dapat membuat persamaan garis singgungnya. Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Ini X1 ya. Maaf Ibu salah titik di sana adalah X1. Dua garis dikatakan sejajar jika dan hanya jika gradien sama. Jadi garis yang memiliki gradien sama itu dia akan sejajar. Jika gradiennya kalau dikalikan min 1, maka garis itu dikatakan tegak lurus. Kita lihat pengertiannya. Kemirikan garis singgung. Misal, diketahui fungsi fx. Sebuah garis menyinggung kurva fungsi f di titik x1, y1. Dengan y1 sama dengan fx1. Ya. Kemiringan garis singgung ditentukan dengan mensubstitusikan nilai X sama dengan X1 ke dalam turunan pertamanya. Jadi, nanti kita diberikan persamaan garis, lalu kita menentukan kemiringannya. Bagaimana caranya? Itu dengan mencari turunan dari garis tersebut, garis atau kurva. Kemiringan garis singgung kurva. Misal diketahui fungsi fx. Sebuah garis menyinggung kurva di titik x1, y1 dengan y sama dengan fx1. Kemiringan garis singgung ditentukan
lakukan dengan cara mensubstitusikan X sama dengan X1 ke dalam turunan pertamanya. Ya, jadi M1 itu sama dengan Fx1. Gimana nilainya? Nanti dengan cara kita mensubstitusikan nilai X1 ke persamaan garis singgung. Contohnya seperti ini. Tentukan kemiringan garis singgung kurva Y sama dengan 2 cos X tambah 1 di titik Pi per 3,2. Kita diminta menentukan kemiringan garis singgung. Kemiringan garis singgung tadi disebut dengan M. M adalah turunan pertama. Berarti kita harus mencari turunan pertama dari fungsi kita ini. Fungsi kita adalah Y sama dengan 2 cos X tambah 1. Kita cari turunannya. Bagaimana turunannya? Ya, benar. Turunannya adalah min 2 sin X. Itu yang dikatakan tadi kita mensubstitusikan nilai dari X ke persamaan Y aksen atau Y sama dengan Fx1 tadi. Kalau seperti ini belum didapatkan nilainya, sehingga untuk mendapatkan nilainya kita cari dengan cara mensubstitusikan Pi per 3 tersebut. Min 2 kali sin Pi per 3. Berarti ini min 2 kali sin Pi per 3 adalah sin 60. Berarti sin 60 adalah setengah. Jadi hasilnya min 1. Ini adalah gradien kemiringan. Jadi kemiringannya adalah min 1. Kemudian kita sejalan dengan ini, kita tentu akan disuruh mencari persamaan garis singgung fungsi trigonometri. Ya, persamaan garis singgung ini rumusannya. Berarti Y1-nya itu 2, M-nya sudah kita dapat min 1, X1-nya adalah Pi per 3. Sehingga dapat kita substitusikan Y kurang 2 sama dengan min 1 kali X kurang X1-nya adalah Pi per 3. Maka secara aljabar ini bisa kita selesaikan. Min X tambah Pi per 3 ditambah 2. Inilah persamaan garis singgungnya. Ini tidak dapat kita jumlahkan karena ini dalam Pi per 3, ini adalah bilangan bulat. Mereka berbeda jenis. Jadi persamaan garis singgungnya hanya sampai di sini. Lalu persamaan garis singgung itu di setiap titik akan berbeda. Tergantung dari titik singgungnya. Ya. Jadi kemiringan di setiap titik dari kurva ini berbeda tergantung dari kemiringan garis yang akan dibentuknya. Itulah materi kita tentang aplikasi dari persamaan fungsi trigonometri di bagian pertama. Selanjutnya kita akan masuk nanti ke aplikasi fungsi trigonometri sesuai yang Ibu katakan tadi, bahwa kita akan mencari selang kemonotonan fungsi trigonometri. Untuk kali ini kita buat kesimpulannya bahwa untuk mencari garis singgung, pertama kita harus cari dulu kemiringannya. Kemiringan itu merupakan turunan dari fungsi yang ingin kita ketahui. Setelah itu baru kita bisa gunakan persamaan garis singgung. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.